Tapi nggak mau nyenek lagi sekarang-sekarang. Nggak mau lah. Ini tergantung aku. Nggak mau. Enak aja tergantung kamu, nggak ada ya. Oke John, balik lagi bersama gua Upperfood, makan bareng keluarga. Di video kali ini gua sama istri bakal makan, ada oncom, ada apa namanya, Tumis bayam toge. tumis bayam toge, terus sama tahu goreng crispy. Kali ini kita makannya menu rumahan. Oke, sebelum makan kita baca doa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selamat makan. Pertama kita ambil dulu nasi putihnya. Oh iya, masih dulu. Aduh, nih. Pokoknya hari ini kita makan menu homemade. Masakan aku dan suami. Kamu lagi nggak nasinya? Udah. Nah, nasinya dikit aja guys. So banget. Kayak diet. Kita Nggak cobain ada. oncomnya nih. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga enak. Kerupuk ada nggak sih? Nggak ada habis. Semoga enak ya. Kita cobain taunya dulu guys. Taunya. Kelihatan nggak sih? Ini ada kemanginya guys. Lihat kali aja. Udah cukup segini. Ini ada tahu. Ada sambal. Tahu crispy. Hmm. Dicocok sambal kecap. Kayak yang kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo pakai mana? Ini kamu lupa. Kita cobain tumis bayam. Mantap. Tumis toge bayam. Oncomnya Terus banget. apanya yang pedas banget? Tumis. Tumisnya pedas banget. Oncomnya gimana rasanya? Belum. Untuk Tapi tekstur mau aja. tahunya Tapi mau aja. garing, di dalamnya lembut. Luarnya garing, dalamnya lembut. Inilah tahu crispy. Kita cobain oncomnya guys. Nasi campur oncom langsung makan. Nanti nasinya masih hangat. Ini kalau ada kerupuk mantap banget. Ya, tapi kerupuknya habis. Ada mamam nggak? Oke. Kenapa aku kalau makan gampang berserut ya? Saya baru sebentar. Aku mau crispy-annya. Kali ini kita personilnya lengkap, bertiga. Tap. Coba aku mau cobain tumisnya dong kalau. Tapi butek-buteknya gimana? Bayam. Bayamnya butek. Bukan bayamnya butek, emang ini kalau tumis tuh.
Ini menunya sederhana, tapi karena kita makan bersama, jadi enak banget. Ya, ya enggak? Tadi aku lagi mikir. Berapaan? Apa kurang apa gitu? Hmm. Ada yang kurang gitu? Oh ya, Ini sih kalau aku base-nya tahunya makan pakai sambal kecap ya, jadi menurut aku best. emang kerupuknya doang yang bikin ini Kurang nggak? kurang. Kayak ada yang kosong. Makan pakai kerupuk seperti sayur tanpa garam. Iya nggak sih kayak gitu? Bagai kapal tanpa air. Bagai aku tanpa kamu. Beli ya, beli ya. Enggak, so sweet. Makan. Hmm. Enak. Jadi kenapa nggak tenang aja? Masakan rumahan itu enak banget ya. Apalagi kalau makannya bersama. Terus apalagi kalau masakan ibu. Wah, nggak ada duanya kalau masakan ibu. Enak banget. Padahal ibu masakannya misalnya kayak cuman telur ceplok atau telur diapain. Pokoknya yang basic-basic gampang. Tapi itu enak banget ya kalau masakan ibu tuh. Karena buat apa kecinta. Pagi-pagi hari Minggu gitu kan, bangun tidur udah masakin nasi goreng, telur dadar sepiring belah 6. Oh, masa kecil kamu ya? Sengsara banget ya. Kalau aku sih alhamdulillah nggak kayak gitu ya. Kalau aku makan sate, kalau di sate itu minimal ngambilnya 2 tusuk. Satu orang tuh 2 tusuk, bahkan kadang aku suka nggak kebagian karena kan keluarga aku banyak ya. Kalau orang zaman dulu kan anaknya banyak-banyak ya. Ini kita cerita sedih. Wah, bukan cerita sedih. Setiap orang itu pasti ada pengalaman pahit dan perihnya, nggak cuma manis doang. Bahkan menurut aku ya 98 lah atau ya lebih di bawah itu mungkin orang-orang yang kaya itu awalnya dari bawah dulu. Bahkan ada yang makan maaf ya, ada yang makan ngais dari tong sampah, mohon maaf nih. Bahkan ada juga yang sisa-sisa makanan kayak gitu, yang nggak dari tong sampah juga. Jadi kita masih mending lah. Tapi mereka sekarang sukses karena bekerja keras. Gitu ayah. Gitu ya. Iyalah. Kan zaman sekarang tuh lebih banyak perintis daripada pewaris. Zaman Gen Z, Gen Z. Kayak ayah perintis, bukan pewaris. Perintis dari bayi. Udah dari bayi. Ini ada bawang merahnya nih enak tahu. Talap. Kenapa nggak mau katanya? Hmm. Hmm. Mantap. Langsung Betul ini. bawang merahnya langsung nyengat ke hidung. Mantap banget nih. Kita cocok lagi pakai sambal kecapnya, tahunya ya. Eh, tahu ini tuh, tahu kayak gini buat cemilan pun enak. Tadinya aku mau bikin tahu isi, tapi lagi mager. Jadi simpel-simpel aja kita buatnya ya. Jangan lupa bersyukur dengan apapun yang kita makan. Yang penting halal. Berarti kan udah 2 tahun ya. Iya. Dia mau punya adik lagi nggak? Ah.
sebenarnya kalau tentang anak tuh Tiba-tiba baca. ya kan sebenarnya ya anak kita yang ini aja kan Susah. bukan susah. Aku kan sempet keguguran kan. Aku pikir jadi kita nikah udah berapa setahun ya? Setahun ya? Ya udah nikah setahun kan ya? Terus kita dikasih anak ya. Nikah keguguran itu kita nikah udah setahun kan? Baru dikasih anak. Oh, udah. Kalau orang Sebelum setahun. belum setahun berapa bulan lah ya. Tapi kita nggak termasuk yang agak lama. Kalau teman-teman kamu kan yang baru nikah Setengah tahun lah. baru 3 bulan udah pada hamil teman-teman kamu tuh gitu kan. Cepet lah dikasih keturunan. Aku kita ya pokoknya setengah tahun lah mungkin ya. Kita dikasih anak karena kita nggak tahu ya namanya kita waktu itu pasutri baru bener-bener belum ada pengalaman sama sekali. Karena kesalahan kita perut aku tuh diurut kan, padahal aku nggak tahu kalau itu hamil. Aku pikir sakit perut pada umumnya, aku kan memang suka sakit perut karena aku punya emah kan. Jadinya keguguran deh bayinya, jadinya rusak. Kalau dilanjutin kata dokternya ya nozul zalik bisa cacat, mendingan dia gugur. Tapi dia gugur dengan sendirinya kan. Tapi aku sempat merasa kehilangan sih, makanya di situ aku berpikir bahwa kayaknya kalau kayak gini abis dikuret bakal lama kali ya untuk punya anak gitu kan. Tapi nggak taunya setahun ya, Muncul dah. Muncul. Oh. setahun aku hamil lagi dan hadirlah si ganteng itu, anak kita tercinta Al-Fatih. Aku suka banget namanya Al-Fatih. Sebenarnya namanya Arkana Rashid Al-Fatih. Al-Fatihnya kan di belakangnya. Tapi kenapa kita seringnya Al-Fatihnya, maksudnya kita manggilnya Al-Fatih gitu buat nama depannya. Padahal Al-Fatih itu nama belakang. Tapi kenapa kamu nggak mau punya anak lagi dulu? Ya intinya punya anak itu nggak mudah ya guys. Bikinnya mah mudah. Ya tapi itu kan atas izin Allah juga. Tapi aku percaya sih kalau kita ikhtiar bikin anak lagi, insya Allah dikasih lagi. Cuman tanggung jawabnya itu berat. Nggak cuman ngelahirin udah, terus atau nggak cuma ngasih makan doang udah, nggak kayak gitu. Biaya sekolahnya, Emang capek ngurusnya? cara mendidiknya. Tanya aja mama kamu. Capek dong mas. Gimana sih? Kita harus bertanggung jawab semuanya. Jangan cuma bikin doang, bikin anak. Banyak tuh anak-anak yang dibuang atau banyak anak-anak yang jadi korban ya dari rumah tangga yang tidak harmonis, orang tua yang tidak bertanggung jawab, manusia-manusia yang seperti sampah ya kan, yang tidak bertanggung jawab sama anak-anak. Gak boleh kayak gitu, tahu kasihan mereka tuh nggak tahu apa-apa. Aku kemarin lihat. Aku jadi marah-marah. Lihat di kasih unjuk temen aku ya video. Masuk itu udah habis menambah nggak? Aku nambah dikit deh. Video anak bayi. Jadi dia ditaruh. Aduh jangan cerita bayi kayak aku sedih banget deh kalau bayi-bayi. Ditaruh apa? Kayak bungkusan biru gitu. Pokoknya viral sih di sosmed. Di TikTok ya? Taruh bungkusan biru. Sih taruh di got. Iya makanya Tapi itu. bagus masih hidup. Iya makanya itu aku sumpah ya, aku tuh benci banget sama orang kayak gitu tau gak sih? Jangan main kedua gitu. Lu kan kalian tuh hidup. Tadi dulu kalian tuh hidup bukan di dunia doang. Kalian tuh bertanggung jawab di akhirat tau gak sih? Aku bukan so bener ya, tapi kita nggak bisa mikir gitu juga lah. Kita nggak tahu posisi dia kayak gimana. Nggak bisa lah, tetap aja. Namanya buang anak nggak ada. Nggak bisa kayak gitu tuh, nggak ada normalisasi tuh nggak ada. Kita nggak boleh egois juga maksudnya. Nggak bisa. Ayo. Kita nggak ada di posisi dia. Jadi deh kalian kalau. Jadi nggak mengerti. Kalian kalau di posisi itu. Jadi nggak mengerti. Kalian kalau di posisi itu tim yang mana? Tim dia apa tim bukan aku? Masalah tim yang mana. Misalkan jangan sampai ya. Maksudnya ekonomi terpuruk, terus dia apa yang buang kan kita nggak tahu. Dia hasil dari mana, maksudnya hasil perzinahan atau ekonominya buruk banget. Tapi kan bisa apa dibuangnya di mana, maksudnya bukan dibuang ya? Terus baby blues kan kita nggak tahu. Iya, aku tahu kalau baby blues aku paham lah ya. Karena kan kita nggak ada di posisi tersebut. Jadi kita nggak bisa menjudge kayak gitu. Tapi juga tetap aja itu tidak baik. Ya nggak baik. Kasihan anaknya. Kalau udah kayak gitu kan nggak mikirin anak lagi. Tapi nggak mungkin sih kalau misalkan. Kamu kayak menormalisasi sih? Bukan menormalisasi, cuman kan ya karena kita nggak ada di posisi dia, jangan kita menjudge kayak gitu juga ya, itu nggak bagus. Tapi iya, itu hak pribadi dong. Nah ini hak aku. Itu nggak bagus ya.
ya emang nggak bagus gitu. Cuman ya kita nggak bisa itu orangnya gimana sih, nggak punya otak apa segala macam. Tapi gini loh guys ya, kalau saran dari gue, saran dari aku mah gini ya. Apa sih? Kayaknya sih itu mah apa, anak di luar Ya pasti nikah kali ya. lah, pasti. Pasti aja. Kebanyakan tuh begitu, Mas. Cuman yang nggak habis pikirnya tuh ditaruh di got gitu. Iya kan aku bilang, taruh aja apa? Bukannya ini bukannya menyarankan ya, tapi maksudnya daripada ada yang dibuang ke kali, Tapi ya belum kan? meninggal. Ya Belum itu kan meninggal. yang kamu tahu. Sebenarnya kan banyak juga kasus-kasus yang lain. Ini kita ngapa jadi bahas? Sedih tahu, jangan bahas itu apa, aku sedih banget. Aku tuh kalau ngeliat itu tuh kayaknya karena aku udah jadi seorang ibu tuh lebih nyes lagi gitu rasanya, ya Allah. Karena aku tahu rasanya melahirkan, rasanya hamil itu kayak gimana. Tapi nggak mau punya anak lagi sekarang. Nggak mau lah, Ini tergantung aku. nggak mau. Enak aja tergantung kamu, nggak ada ya. Kan tergantung Nggak aku. ada. Kalau kalau dikasih anak itu tergantung Allah. Kalau mau punya anak lagi atau enggak itu tergantung istrinya, yang hamil istrinya, yang melahirkan istrinya. Kamu mah cuman apa? Nyari duit, mendidik, Lah iya kan, mau punya menafkahi. anak mau enggak tergantung aku. Mau enggak? Nggak paham lagi, nggak boleh kayak gini. Nggak tergantung istrinya. Gitu lagi juga nggak boleh guys. Kalau kalau tentang KB juga harusnya suaminya yang di KB. Jangan Enggak. cuma istrinya doang di KB. Emang kamu ke AB kan enggak? Ya enggak sih. Aku KB alami. Ya bahas rumah tangga lagi. Ada yang lain. Tapi KB yang Apa ya? babas baik. Ah, aku mau nanya, menurut kamu kan kata kata orang tua ya, kata orang tua, misalnya berarti mereka dari zaman dulu juga kan, anak biar bisa ngomong ditabokin daun sirih setiap hari Jumat, itu benar gak sih? Menurut kamu gimana? Menurut aku sih Bener gak sih? ya enggak juga sih, kalau itu kan adat istiadat. Tapi benar Ya gak sih? cuman kan ya tetep lah yang bagusnya kasih kosakata lah. Katanya kalau kalau anak mau Jadi cepet lancar ya, ngomongnya setiap hari ya Jumat pas apa? lagi ajar ditabokin daun Apa manggil sirih. ayah? Iya ya. Aduh, aku sih belum nabokin, kasihan dulu. Mungkin bukan ditabok kasar, tahu sih ya. Cuman di otak aku kurang kurang make sense aja sih, make sense. Oh, Alhamdulillah. Oh kenyang guys, belum habis sedikit lagi guys. Oke guys, nih kayaknya yang ini tahu terakhir. Karena lumayan ya, kenyang juga ya. Hmm. Ini semua masakannya, cara masaknya gampang banget guys. masakan simple, hasilnya apa hasilnya? Mantul endulita mantap jaya. Tak kendul menang. Apa sayang? Apa? Lagi. Nih, nih, Oh iya. Udah closing. gue takut. Udah closing. Udah ya aja. Oke John, gitu aja videonya. Semoga kalian terhibur atau bisa menikmati video ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa like kalau kalian suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye Dadah. bye.